Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا الأمير النيه فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي. آمين يا الله. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وصحابته أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا مهدي خليفة الله عليه السلام ثم خصوصا سيدنا خضر بليا بن ملكان أبا العباس عليه السلام ثم خصوصا للملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتاة خصوصا شيخنا عمر بن رخبة بكي جماعة إسحاق بن نجم سلاسين وصولهم وفرهم خصوصا المرساجنا سداجي موتا جمعين بن ولي وصولهم وفرهم خصوصا المرساجنا سداجي بمغدي ولي بسم جبر سما وصولهم وفرهم خصوصا كيجي محمد بداري بن كيجي نمرمان وصولهم وفرهم ثم خصوصا المرمى وصولهم وفرهم خصوصا أجمع صالح مجلسين وصالهم وفرهم وخصوصا أجمع صالح مجلسين وصالهم وفرهم وفرهم من الله تكشف الرحمة فريعين لنا من بركات مصرارهم وأنوارهم معلوم في الدين ودون الآخرة. ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا وأساتذتنا بسببه. ثم إلى أرواح خصوصا sebutkan nama Allah kita masing-masing khususnya yang sudah sebentar masalah semua terus apa semua ini mau furan semua Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah melaksanakan tarawih yang kedua dari malam yang pertama dan kedua. Alhamdulillah enggak terasa lebaran tinggal 29 hari lagi. Kurang lebih ya. Jadi udah banyak status yang mesen nastar, ada biji ketapang,
ada macam-macam deh. Ya, yang bapak-bapaknya status kain sarung, peci, banyak deh. Ya, udah banyak penelitian-penelitian. Kita ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan dapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para satid, sesepuh dan bini sepuh, orang tua kami, Bapak Dr. Andes Haji Masai, Bapak Haji Arif Setiawan guru kami, Bapak Ustadz Zakaria, dan para asatidz lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun teriring doa untuk beliau-beliau semua, kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat, berkah umurnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah puasa keberapa Bu tadi? 2. Iyalah, alhamdulillah. Ada yang berbeda nggak Pak puasa kemarin sama puasa sekarang? Ada nggak? Ada. Salah satu guru kita yang biasa istiqamah di depan kita, di saf pertama kita, yang selalu dawam membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut. Sekarang almarhum. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang tahun kemarin masih ada, yang tahun ini sudah tiada. Kita doakan kubur jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya, saya ingin bercerita sedikit kenapa kemarin Pak Ketua kita sudah tarhib Ramadan. Jarang di banner-banner masjid itu tertulis ahlan wa sahlan ya Ramadan, jarang. Tapi kalimatnya marhaban ya Ramadan. Dulu saya waktu nganterin almarhum guru saya Pak Kiai Muhammad Ishaq lagi berdua di motor, ada banner Jak. Itu kalau kita lihat-lihat banner enggak ada tulisan ahlan wa sahlan aja. Kenapa aja? Tahu Pak Kiai. Kita kan murid, kita mah gak tahu aja kita mah tugasnya nganterin guru doang. Di jalan itu beliau sampaikan, perbedaannya antara marhaban dan ahlan wa sahlan bagaikan gini, kita tuan rumah mau ada tamu. Kalau ahlan wa sahlan nyediain tamunya, nyuguhin tamunya air putih, tok sama teh, nggak ada timpalannya, wala korma, wala kacang, nggak ada. Teh, air putih cuma segitu. Namanya ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, artinya sungguh-sungguh dia menyambut tamunya dengan begitu meriah. Ada ayam dikeluarin, ada kambing dipotong bikin kebuli, ada apaan aja dikeluarin. Nah itu namanya marhaban. Jadi apa artinya kesimpulannya kata guru kita? Bahwasanya kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci. Yang sebagaimana hati kita sudah kita niatkan dari bulan Rajab. Dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dari Rajab kita udah pasang niat, berkahi kami Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini sampai ibadah kita dalam 1 Syawal 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Lalu gimana kalau orang tua kita yang sudah tiada, guru-guru kita yang sudah tiada, apakah dia tahu? Orang dulu pasti kalau mau bulan puasa kita bersih rumah ya, ntar takut banyak tamu, ntar ada yang datang, ntar abah lu ngeliat, emak lu ntar ngeliat. Itu sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa qribaikum fi kuburihim. Sesungguhnya amal perbuatan kita akan ditampakkan kepada ahli kubur, kerabat kita, guru-guru kita, orang tua kita, semua kelihatan semua. Oh, anaknya lagi ngaji. Oh, anaknya lagi terawih. Oh, anaknya lagi hadir di majelis taklim. Abahnya,
emaknya, neneknya, gurunya yang melihat muridnya itu. Kalau itu amal baik, muridnya mengerjakan amal baik, anaknya mengerjakan amal baik, fastabshiruhu. Dia senang lihat ini kuburan ini. Alhamdulillah, gua mati, gua tinggalin anak gua ibadah. Gua mati masih ngadang doain gua. Bagaimana susahnya orang tua ketika orang tua itu mati nggak ada yang bacain Fatihah, nggak ada yang bacain Yasin, nggak ada yang bacain doa. Gimana coba? Beruntung anak-anak ibu, beruntung cucu-cucu bapak sekalian yang masih hadir di pengajian, yang masih hadir di majelis ilmu, maka insya Allah akan menjadi penyelamat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Maka tadi MC baru tuh, MC masih training MC, maka jadi geget. Keja tadi gimana Keja ya? Naik di mimbar apa enggak? Naik di mimbar. Ntar salah kagak, rukhsah namanya, enggak usah takut-takut. Naik aja dulu di mimbar, enggak apa-apa. Ya, karena kata Nabi, subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda di masa ini akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Itu. Yang kedua apa? Fa in kana khairan, apabila kita mengerjakan amal baik, amal soleh yang kita kerjakan, apalagi kita berdoa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, atau dengan doa kita Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, apa kata si mayit itu? Apa kata orang tua kita yang telah meninggal dunia? Fa in kana khairan fastabshiru. Dia senang, dia ketawa. Dia lagi ngeliatin nih, lagi ngabsen di masjid, dia tahu mana anaknya yang datang, mana yang enggak, mana yang cuma ke masjid doang nyari sendal yang bagus, pulang nyari sendal yang bagus, berangkat sendal jepit, pulang nyari sendal yang bagus. Ada yang gitu ya, jangan dicontoh. Tapi wa in kana ghairal dzalik, kalau bukan amal baik tapi dia mengerjakan amal-amal buruk, apa kata si mayit itu? Apa kata orang tua kita yang telah meninggal dunia? Qalu, mereka berkata orang tua kita nih, Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atik. Ya Allah, berikanlah mereka ilham, berikanlah mereka hidayah agar anak-anak cucu mereka, agar anak-anak cucu saya ya Allah bisa mendapatkan taufik hidayat agar mengerjakan amal taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Emak abah kita masih ngedoain dalam kuburnya, kita doang. Pesan Nabi satu. Apa kata Nabi? Man tarakat du'aul walidain. Siapa orang yang lupa, siapa orang yang enggak open, siapa orang yang enggak mau doain orang tuanya, qata'a rizqahu, pasti kata Allah, pasti kata Nabi. Apa jaminannya? Allah putuskan rezekinya. Rezeki yang banyak dia banyak rezekinya tapi enggak berkah. Apa itu berkah? Pak Jari udah tahu dia. Bertambah, an-numuhu wa ziyadah, bertambah. Duit nggak usah banyak-banyak, yang penting mau beli mobil cukup, mau beli motor cukup, mau pergi haji cukup, berkah udah. Tuh, tapi kalau kita nggak doa, kita jadi orang kaya, tapi kita nggak pernah doain abah emak kita, nggak ada berkahnya tuh. Duit kita harta nggak berkah. Maka kenapa doa itu diciptakan? Kenapa doa itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata guru saya, karena tidak semua rindu itu dapat tertunaikan dengan pertemuan. Kita kangen nggak sama abah kita? Kita kangen nggak sama emak kita? Kan kita nggak bisa ketemu. Paling juga kuburannya kita ziarahin, kita coba bacain Fatihah. Itulah kenapa doa itu diciptakan. Untuk apa? Agar menjadi wasilah ketika kita kangen, ketika kita rindu kepada orang tua kita bacain doa. Lalu apa? Kehadirannya dalam mimpi itu merupakan sebagian pertemuan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua yang hadir, yang sudah tiada pada malam hari ini, melihat kita semua mengerjakan amal baik, fastabshiruhu. Orang tua kita senang, orang tua kita girang, guru-guru kita girang. Akan tetapi ketika kita tidak melakukan kebaikan untuk beliau, untuk orang tua kita, maka orang tua kita pun akan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak cucu saya, ya Allah.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak cucu saya. Agar apa ya Allah? Agar dapat mengerjakan ibadah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama-lama karena gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.